Oke, ketika banyak sekali para pengamat, pecinta sepak bola dan juga para komentator tim nasional Indonesia tidak mau mematahkan ataupun menentang ataupun membahas tentang logikanya Bung Toel. Tapi saya akan tetap melawan logika dari Bung Toel demi tim nasional Indonesia. Berikutnya, wasit VAR yang menangani pertandingan saat Indonesia melawan Qatar, Indonesia melawan Uzbekistan akan kembali lagi menjadi asisten wasit VAR pada laga penentu Indonesia meraih juara 3 saat melawan Irak. Martin Pais dan juga Calvin sudah akan bisa menjadi bagian tim nasional Indonesia. Bung Toel mengatakan ini akan mematikan harapan anak bangsa. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih udah mampir, like, komen, dan share-nya buat teman-teman yang selalu setia di konten saya. Saya sekali lagi tegaskan, saya bukan pengamat sepak bola, saya juga bukan komentator, saya hanya seorang supporter pecinta tim nasional Indonesia yang suka ngoceh berdasarkan fakta. Oke, yang pertama, ada perdebatan sengit antara Bung Toel dan juga beberapa orang-orang yang berpengaruh di lingkungan sepak bola Indonesia. Ya, salah satunya adalah Hassani Abdul Ghani. Kalau kita berbicara naturalisasi, bahkan PSSI yang sekarang udah menegaskan ini beda dengan yang dulu. Kalau dulu naturalisasi itu adalah menaturalisasi orang asing yang sama sekali tidak mempunyai darah keturunan Indonesia. Tapi kali ini PSSI benar-benar meyakinkan bahwa PSSI ini sebenarnya nggak menaturalisasi, tapi menarik kembali para anak-anak bangsa yang berada di luar negeri sana untuk kembali lagi mempertaruhkan segalanya untuk kepentingan bersama, terutama tim nasional Indonesia yang jelas untuk meraih prestasi yang lebih sempurna. Kalau kita berbicara contohnya tentang naturalisasi, kita ingat ada Greg Nokolo, ada Beto Gonçalves, ada Gonzales. Ketika orang-orang ini dinaturalisasi, Bung Toel sama sekali tidak ada protes apapun. Bahkan untuk mengkritik permainan tim nasional, entah itu menang ataupun kalah, itu nggak ada. Yang ada hanya euforia. Kenapa? Karena saat itu Bung Toel masih berada di bagian dari PSSI. Dan ketika PSSI yang sekarang ini menarik kembali, saya nggak mau menyebut menaturalisasi, tapi PSSI yang sekarang ini adalah menarik kembali anak bangsa yang mempunyai prestasi, kemampuan yang di atas rata-rata untuk kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk membela tanah airnya demi membangun sepak bola yang lebih luar biasa dan profesional, khususnya untuk tim nasional Indonesia. Itu PSSI yang sekarang. Kalau lagi-lagi dia berbicara ini akan mematikan harapan anak bangsa, itu logika dia. Tapi kalau logika sebagai seorang yang profesional, saya kira bukan seperti itu. Akan lebih berpikir dengan logika. Ketika ada pemain yang level kemampuannya di atas para pemain yang berada di liga lokal, maka itulah salah satu faktor yang seharusnya ditingkatkan ataupun dilakukan oleh para pemain lokal untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, baik skill, intelijensi, fisik, stamina. Maka mereka harus mampu bersaing dengan mereka yang berada di liga
interlokal atau biasa kita sebut diaspora. Jadi ini bukan malah mematikan. Kalau orang berlogikanya waras, justru ini adalah sebagai bentuk motivasi. Lagi-lagi dia menyebutkan tentang bagaimana football development. Lupa ya, ketika Bung Toel masih menjadi manajer football development PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia waktu itu, kalau memang Bung Toel ini memang orang yang pinter, cerdas melebihi Sintayong, maka hasilnya pasti saat ini sudah kita tuai. Karena itu beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu Bung Toel berada di situ. Kalau ketika itu Bung Toel ini menjadi seorang development, jadi seorang pengembang, seorang yang mau mengembangkan permainan-permainan anak-anak di bawah umur, maka hasilnya sekarang seharusnya kita rasakan. Tapi mana faktanya? Oke lah, ada Rizky Ridho, ada Marcelino, ada Witan Sulaiman, ada Hernando Ari. Oke, apakah Bung Toel kala itu berperan serta untuk membangun kemampuan dari keempat pemain ini termasuk Pratama Arhan? Pertanyaannya di situ. Karena mereka semua berada di SSB-nya masing-masing. Marcelino berada di SSB Real Madrid di Sidoarjo, Surabaya. Atau yang Hernando Ari, mereka orang-orang yang berada di area Jawa Timur, Surabaya. Kalau kita tahu Persebaya Surabaya memang liga lokal di dalam tubuh Persebaya itu sudah sejak zaman dahulu memang keren, makanya bisa mengorbitkan pemain-pemain yang keren juga. PSM Makassar, Persija Jakarta, PSIA Semarang, mereka bagus-bagus. Akan tetapi untuk bersaing di level tingkat luar ASEAN mereka belum waktunya. Kalau tidak adanya ikut sertanya Sintayong untuk mencapuri tim nasional Indonesia. Karena menu yang diberikan Sintayong ini udah beda dengan menu-menu oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Pelatih sebelumnya itu hanya mencari orang yang udah matang tanpa memfilter masalah stamina dan fisik, karena bagi Sintayong stamina nomor 1. Ketika orang staminanya ini benar-benar levelnya di atas rata-rata, maka secara otomatis otak ini akan mampu menerima apa yang diberikan oleh para pelatih-pelatih tersebut. Tapi sebaliknya, jika staminanya itu sudah kendor pada menit-menit 30-40, maka para pemain akan kesulitan mengaplikasikan instruksi dari para pemain. Kalau si Toel ini selalu berbicara bahwa bentuknya seperti piramid mengerucut dari grassroots menjadi timnas, itu sudah dilakukan Indonesia sudah berapa puluh tahun sejak kita merdeka. Ada nggak hasilnya? Nggak ada kan? Kapan kita bisa melihat permainan yang luar biasa pada tim nasional Indonesia? Passing top, akurasi umpan top, stamina tetap, meskipun main 120 menit nggak ada yang kedodoran. Sekarang oke, kali ini saya ingin membandingkan, nggak masalah saya diserang netizen yang lain. Kita membandingkan ketika kita melawan Uzbekistan kemarin. Secara permainan saya akui Indonesia kalah melawan Uzbekistan. Tapi secara sepak bola selalu kita terkadang harus memang bermain cantik. Tapi ketika kita tidak bisa bermain cantik, setidaknya bisa menciptakan peluang dan gol. Ketika kita memperhatikan adanya Ramadan Sananta, tidak adanya Rafael Struijk, lini depan dari Indonesia itu nggak seperti biasanya. Karena Ramadan Sananta tipikal pemain yang memang benar-benar nomor 9, menunggu umpan-umpan cantik untuk diselesaikan. Beda dengan karakter yang dimiliki oleh Rafael Struijk.
Dia selalu membuka ruang, bahkan sesekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sering ketika sudah melakukan penyerangan, tiba-tiba ketika pemain lawan ini melakukan counter attack, Rafael Struyck udah di depan gawang tim nasional Indonesia, dan itu jarang sekali dilakukan oleh striker-striker lainnya. Saya kira masalah fisik kita perhatikan selama 90 menit siapa yang permainannya tetap stabil, staminanya juga bagus, kita bisa menilai itu. Kita sama-sama menonton. Di lini belakang Ridho emang udah langganan Sintayong, top mainnya. Kalau kita melihat dari pertahanan Indonesia di sisi sebelah kanan, lemah. Kenapa Uzbekistan selalu menyerang dari sisi sebelah kanan pertahanan Indonesia? Karena Uzbekistan tahu kelemahannya di situ ada. Kenapa kok tidak sering menyerang di sebelah kiri? Karena di sana ada Justin Hubner. Kita tidak mau di sini membanding-bandingkan secara, tapi kita secara transparan, secara objektif lah kita. Kalau memang bagus ya bagus pemain lokal. Marcelino tetap keren, Pratama keren, Witan keren, wih mobilitasnya luar biasa. Ridho luar biasa juga. Yang sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan ada Rio Fahmi, ada Ferrari, ada pemain-pemain yang lainnya yang selalu sering sekali kehilangan bola, bahkan kontrol pun sering lepas Ramadan Sananta. Kita bisa di situ melihat, bukan berarti terus saya itu mendiskreditkan para pemain lokal. Enggak, ini fakta yang ada di lapangan. Kita harus objektif dong. Kalaupun misalnya pemain Indonesia yang berada di liga lokal ini lebih bagus dari pemain Indonesia yang berada di liga luar sana, makanya kita harus mengakui itu. Emang keren. Gak ada pemain yang ada di liga luar sana kemampuannya bisa menandingi lemparannya Pratama Arhan. Gak ada. Karena Pratama Arhan mempunyai kemampuan di situ. Jadi untuk Bung Toel, ayolah kita memakai logika-logika yang waras aja. Dengan perbandingan-perbandingan yang memang ya harus waras juga. Kalau Anda selalu berbicara, maka ini akan mematikan. Emang dari dulu udah mati loh. Kalau kita mau jujur, sudah berapa puluh tahun usia saya ini udah 41 tahun. Saya cinta bola udah lama banget. Belum pernah bisa menikmati permainan sepak bola tim nasional Indonesia yang seperti ini. Belum pernah. Dan ketika berkali-kali berganti ketua PSSI, maka di dalamnya exco-nya tetap sama, wakilnya ya itu aja, orang-orangnya ya itu saja. Hanya formalitas ketika ketua PSSI ini diganti. Formalitas, karena di dalamnya orangnya ya tetap itu aja. Kalau kita boleh jujur, dulu sering sekali kan kalau kita melihat permainan tim nasional Indonesia, masa sekelas pemain-pemain seperti itu bisa main di timnas? Kan aneh gitu. Hanya bermain beberapa menit. Tidak semuanya, hanya beberapa. Banyak sebenarnya pemain-pemain timnas Indonesia itu yang keren juga banyak. Tapi juga banyak lagi pemain-pemain yang dititipin oleh klub-klubnya itu. Karena secara otomatis ketika klub ini nitipin pemain, PSSI juga dapat penghasilan. Yang mendapat penghasilan itu apakah PSSI? Enggak, hanya orang-orang tertentu aja. Makanya ketika PSSI diganti oleh Erick Thohir, sikat aja orang-orang lama yang di dalamnya itu di exco kayak di bagian apa kayak, sikat aja. Itu benalu penyakit yang nantinya akan tetap merusak sepak bola Indonesia. Kalau kita perhatikan saat Bung Toel masih berada di dalam tubuh PSSI, dia sama sekali loh nggak pernah ngekritik PSSI, sejelek apapun, sehancur apapun PSSI, nggak pernah dia kritik. Kalaupun dia ngeritik, hanya yang biasa-biasa aja. Nggak sampai ke keluarganya si pelatih lah, kebiasaan si pelatih lah, kepribadian si pelatih, nggak pernah. Oke lah, udah. Logika saya seperti itu untuk menentang Bung Toel. Tapi saat ini kita patut berbahagia karena ada beberapa pemain yang memang sudah tergabung dengan tim nasional Indonesia. Salah satunya yang sudah diambil sumpahnya adalah Martin Paes. Kalau dulu kita selalu
berharap adanya Emil Audiro, saya kira udah nggak usah diharapin lagi. Saat ini sudah ada Martin Paes. Ketika kita sedang beryuforia dengan beberapa laga yang dimenangkan oleh tim nasional Indonesia U23 di Qatar, maka kita lengah dapat informasi bahwa ternyata Martin Paes ini sudah diambil sumpahnya di Kemenkumham. Jadi secara resmi Martin Paes ini sudah menjadi warga negara Indonesia 100%. Siap membela tim nasional Indonesia saat melakoni laga melawan Filipina dan juga Irak pastinya. Oke, kita tunggu. Ada nama Calvin Verdong dan juga James. Dua orang ini semuanya sudah datang ke Indonesia dan sudah bertemu dengan Erick Thohir. Hanya tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang nantinya akan diserahkan ke DPR RI. Setelah DPR RI ini nanti menandatangani ketuanya Puan Maharani, maka itu nanti akan diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani untuk menunggu keputusan Presiden dan diambil sumpahnya. Jadi kalau kita berbicara Calvin dan juga James, ini pemain ini luar biasa. Kalau Calvin memang umurnya udah di atas 26 tahun, tapi secara kualitas dan pengalaman saya kira udah tidak diragukan lagi. Pemain ini bisa berada di lini sayap sebelah kiri ataupun bisa diletakkan sebagai gelandang bertahan ataupun serang, karena dia juga mampu menguasai beberapa plot yang ada di dalam permainan itu, terkadang sayap, terkadang back, terkadang juga menjadi gelandang. Jadi dia ini selain mempunyai kemampuan yang luar biasa, pengalaman dia di Liga Eropa, di Liga Belanda sangat diharapkan oleh teman-teman yang ada di tim nasional Indonesia. Kalau kita berbicara Verdong, dia asli bapaknya dari Aceh. Kemudian ada Jane ini juga anak muda yang masih berusia 18 tahun, sepantaran dengan si Rafael Struijk ini, manis-manis, cakep, permainannya juga keren, yang sekarang masih menimba ilmu, tapi dia memang berada di tim 21 di Liga Belanda, jadi belum masuk ke senior, karena untuk ke senior mungkin memang butuh umur, kemudian pengalaman yang lain. Tapi dengan umur yang sekian, saya kira ini sudah sangat luar biasa lah, karena nanti akan dipoles oleh Sintayong, kemudian diracikkan sebuah strategi. Kemungkinan besar bisa diduetkan antara Rafael Struijk ataupun Ragnar kalau dia mampu menembus di tim nasional senior, karena ini nanti juga dipersiapkan untuk tim nasional U19 atau 20 yang ditangani oleh Coach Indra Safri. Jadi ada beberapa pemain yang luar biasa sudah masuk ke tangan tim nasional Indonesia untuk melawan Irak pada babak penentuan juara 3 dan secara otomatis akan lolos ke Olimpiade Paris. Maka Indonesia harus mampu mengalahkan Irak untuk mencapai itu semua. Kalaupun nanti kita berbicara buruknya Indonesia kalah, maka akan ada babak playoff untuk menembus Olimpiade. Salah satu perwakilan dari Afrika ada Guinea. Ya, semoga saja kita tidak berharap seri ataupun kalah. Semoga Indonesia akan mampu mengalahkan Irak, karena perhitungannya Irak pernah dikalahkan oleh Thailand 2-0 pada babak penyisihan di Piala Asia U23 kali ini. Kalau Thailand pun mampu mengalahkan Irak, saya kira Indonesia pun juga akan mampu untuk menggulingkan Irak. Tetap yakin, tetap optimis, Indonesia juara. Salam sehat, salam waras.